Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukrulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Zuhur Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, siang ini kita ingin melanjutkan sejenak apa yang belum selesai di pertemuan pekan yang lalu, yakni tentang bagaimana kita menderajatkan hidup dengan iman dan ilmu. Menderajatkan hidup artinya hidup kita punya derajat, kita punya level di dalam hidup kita. Nah, kenapa kita perlu menderajatkan hidup? Tujuan utama adalah agar kita semua bisa selamat dari gelapnya kezaliman, agar kita selamat dari gelapnya kezaliman. Karena memang zalim itu gelap dan menggelapkan. Sedemikian gelapnya sampai-sampai orang kalau berbuat zalim terus ditanya kenapa berbuat zalim, itu nggak bisa memberi jawaban. Nggak ada jawaban yang bisa diberikan kepada orang yang berbuat zalim. Jadi contoh semisal zalimnya itu ngerasani itu salah atau benar? Salah. Baik atau buruk? Buruk. Kita pernah nggak ngerasani orang? Pernah. Sebagian bilang kalau pernah sih enggak, cuma sering aja. Jangankan sering, pernah saja. Terus kita ditanya, Pak, kenapa ngegosip? Kenapa ngerasani? Ada nggak jawaban yang kita bisa berikan? Kalau ada yang bisa memberikan jawaban atas kenapa ngegosip, maka apapun jawabannya justru menambah tingkat kezaliman. Soalnya kalau ngobrol nggak pakai gosip ya nggak asyik gitu. Itu justru menambah tingkat kezalimannya. Sudah tahu buruk kok menyebutnya asyik, berarti kan asyik dalam keburukan. Padahal sudah tahu ngegosip itu hukum asalnya adalah buruk. Kalaupun kira-kira ada nggak yang kemudian memberi alasan, iya sih kita semua tahu kalau ngegosip itu buruk, tahu. Cuma setan itu loh yang membuat kita jadi asik ngegosip. Ada nggak yang kemudian menjadikan setan sebagai alasan penyebab? Ada. Iya, ada. Itu bisa dibenarkan nggak? Gara-gara setan, jangan setan ini. Gara-gara dia saya berbuat zalim, saya berbuat dosa. Bisa nggak diterima alasan setan? Enggak. Loh, kan memang setan. Iya sih, memang setan itu kerjaannya menggoda manusia. Cuma waktu kita berbuat dosa, terus kita menuduh setan, menganggap bahwa setan yang menjadi penyebab. Pertanyaannya, buktinya apa? Bukti bahwa kita berbuat dosa itu karena setan. Kan kalau menuduh harus ada buktinya. Kalau menuduh nggak pakai bukti itu namanya apa? Apa bukti bahwa memang kita berbuat dosa itu gara-gara setan? Setannya kelihatan, dengar bagaimana setan ngegoda, kan kita nggak bisa, nggak bisa menunjukkan bukti. Nah, kalau kita menyebut orang sebagai pelaku keburukan tapi kita nggak bisa memberikan bukti, itu kan nggak bisa diterima. Ada lagi yang menganggap bahwa saya berbuat dosa ini gara-gara nafsu. Ada nggak?
ada. Wah, ini nafsu, ini semuanya ini nafsu. Loh, kalau karena nafsu, pertanyaannya itu nafsu kita atau nafsu orang lain? Nafsu kita kan? Lah kalau nafsu kita, berarti kan kita si pemilik nafsu. Ya, nafsu berada dalam kekuasaan kita. Kalau nafsu dalam kekuasaan kita, maka logikanya kita yang ikut nafsu atau nafsu yang ikut kita? Nafsu yang ikut kita kan. Kalau memang itu nafsunya kita kan berarti yang berkuasa atas nafsu itu adalah kita. Dan kita tahu kalaulah ini nafsu ini buruk. Ya, kenapa tidak kita menahan? Jadi sama dengan bapak, ibu naik mobil. Ya, mobil dalam kekuasaan kita atau kita dalam kekuasaan mobil? Mobil dalam kekuasaan kita. Jadi kalau semisal ya tiba-tiba mobil kok jalan sendiri ini padahal dalam keadaan berhenti, apa yang kita lakukan? Membiarkan? Waduh, saya nggak berdaya nih, iya, mengendalikan mobil kan? Enggak, kita punya kuasa atas mobil. Jadi kalau ada orang yang menganggap ini semua karena kita punya nafsu, itu juga menjadi dipertanyakan. Nah, karena itu sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa sih yang membuat manusia berlaku zalim? Ya, kemarin yang kita sampaikan adalah karena manusia memisahkan antara ilmu dan iman. Ya. Sebenarnya kalau manusia mempertemukan ilmu dengan iman, itu pasti akan tercegah dari segala macam kezaliman. Dan kalau bicara soal ilmu dan iman, dua-duanya kita punya. Siapa yang nggak punya ilmu bahwa ngegosip itu dilarang? Dan siapa yang tidak beriman bahwa ketika orang ngegosip Allah ngelihat? Ini saja kan sudah cukup untuk membuat siapapun yang berilmu dan beriman nggak akan berani ngegosip. Sehingga kalau kemudian tetap berani ngegosip kan berarti menunjukkan ilmu dan imannya tidak ketemu. Karena itu seperti yang kemarin kita sampaikan, tidak ada cara mengatasi zalim kecuali dengan menyatukan iman dan ilmu. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana cara kita menyatukan iman dan ilmu ini? Ya, kemarin slide terakhirnya adalah kita sampaikan bahwa menyatunya iman dan ilmu adalah pengangkat derajat hidup yang sesungguhnya. Ya, makanya tema kita ya, di awal tadi adalah menderajatkan hidup dengan iman dan ilmu. Sehingga ketika iman dan ilmu ini ketemu, derajat hidup manusia itu tinggi. Nah, ketika tinggi, dia pasti akan selamat dari segala apa saja yang hina. Yang hina itu kan pasti di bawah, iya, rendah. Nah, sementara iman dan ilmu membuat orang berada di ketinggian. Zalim itu adalah kehinaan dan kerendahan. Ya, maka ibarat orang berada di puncak gunung terus terjadi wabah tsunami. Selamat kan? Nah, yang bisa membuat kita selamat memang pada akhirnya adalah iman dan ilmu, karena iman dan ilmu itu akan menderajatkan hidup kita. Mungkin ini agak mengulang, tapi mudah-mudahan semakin menguatkan kita betapa pentingnya kita menyatukan iman dan ilmu. Kita mungkin masih ingat bahwa hidup adalah perjalanan dari mana ke mana, Bapak Ibu? Dari fitrah menuju fitrah. Kok dari fitrah menuju fitrah? Ya, hidup itu kan dimulai dari lahir. Waktu kita lahir keadaannya fitrah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah kan artinya suci, bersih, tanpa dosa. Nah, begitu kita lahir, dimulailah perjalanan hidup kita dari waktu ke waktu, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Hingga akhirnya kita sampai di satu titik yang disebut sebagai fitrah mati. Kenapa fitrah mati? Karena semua kita ingin waktu mati itu husnul khatimah. Nah, syarat kita bisa husnul khatimah itu mati dalam keadaan fitrah, mati dalam keadaan bersih,
mati dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni sebagaimana waktu lahir. Orang kalau waktu meninggal dalam keadaan bersih, dosa diampuni, maksiat dimaafkan, insya Allah husnul khatimah. Berarti kalau pengen husnul khatimah, kita harus memastikan dalam keadaan kita bersih, tidak ada dosa. Cuma masalahnya, siapa yang tahu bahwa kita ini sudah bersih dari dosa? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Walaupun mungkin kita merasa sudah taubat dengan taubatan nasuha, tapi apakah taubat kita itu membuat dosa kita diampuni oleh Allah? Yang tahu hanya Allah. Loh, kalau yang tahu hanya Allah, terus bagaimana caranya agar saya bisa memastikan bahwa pada saat saya meninggal insya Allah husnul khatimah? Dari mana kita tahu? Dari tanda-tanda yang kita bisa lihat. Bukan diampuninya dosa, karena sekali lagi diampuninya dosa itu kita sama sekali tidak tahu. Nah, kita akan tahu itu dari darajatul hayah, derajat kehidupan kita pada saat ajal datang. Kita waktu ajal datang itu kita sedang berada di derajat kehidupan yang mana? Ya, tentu derajat kehidupan yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diakui oleh Allah. Ya, bukan derajat kehidupan yang diakui oleh manusia, dikenal oleh masyarakat bumi, bukan. Tapi yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam soal darajatul haya kan ada yang merasa, wah saya tinggi nih derajatnya, derajat hidup saya. Kenapa merasa tinggi? Saya udah jenderal nih, semisal ya. Derajat jenderal itu derajat yang diakui oleh Allah enggak? Nah, dikenal oleh masyarakat langit enggak? Apakah gara-gara yang mau dicabut nyawanya oleh malaikat maut itu seorang jenderal, terus malaikat maut jadi gemeter? Waduh, gawat nih hari ini, saya oleh Allah dikasih tugas cabut nyawanya jenderal ya. Kalau dia ngontak anggotanya, wah saya bisa babak belur nih. Nggak ada pikiran seperti itu pada diri malaikat maut. Waduh, yang mau dicabut nyawanya menteri ini, aduh pusing saya. Nggak ada. Kenapa? Ya, karena gelar, ya, jabatan, derajat hidup macam jenderal, menteri, bahkan kepala negara itu tidak dikenal oleh para malaikat. Ya. Nah, kalau begitu darajatul haya yang dikenal oleh malaikat apa? Nah, di kesempatan ini kita ingin sampaikan ada 3. Yang pertama, abrar. Ya, jadi kalau sebelum ajal datang kita sudah mencapai derajat abrar, insya Allah tenang kita. Kapanpun malaikat mau datang insya Allah, ya kita akan diwisuda dengan husnul khatimah. Kenapa? Karena kalau derajat abrar itu derajat yang diakui oleh Allah, dikenal oleh para malaikat. Dan orang bisa tahu saya sudah derajat abrar atau belum, itu sudah bisa dikenali ya, dari tanda-tandanya yang nanti akan kita sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa orang yang berderajat abrar kalau mati pasti husnul khatimah? Siapa yang menjamin? Allah yang menjamin. Bahkan Allah menjamin pakai doa. Doanya juga sangat spesifik. Di surat Ali Imran ya, ayat 193. Panjang doanya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Nah, ada imannya di situ. Panjang, tapi kita ambil ujungnya aja. Apa ujungnya? Wa tawaffana ma'al abrar. Matikan kami. Jadi sampai Allah ngajarin kita ya, untuk doa minta mati ke Allah. Wa tawaffana, wafatkan kami ya Allah, tapi wafatkannya ma'al abrari, bersama al abrar. Berarti waktu kita meninggal ya, dalam status sebagai al abrar kan berarti doa kita diijabah. Nah, kalau doa kita diijabah oleh Allah kan jaminan husnul khatimah.
Ada enggak derajat yang lain? Ada. Ya, yang diakui oleh Allah itu derajat muslim. Ya, derajat muslim. Derajat muslim ini juga diakui oleh Allah. Lah kalau muslim, saya udah muslim nih, lihat KTP saya Islam. Enggak, bukan itu. Yang disebut muslim itu bukan orang yang agamanya Islam. Walaupun memang orang kalau agamanya Islam sebutannya muslim. Tapi yang dimaksud muslim sebagai darajatul haya, yang kalau orang meninggal sebagai muslim insya Allah husnul khatimah, itu bukan muslim dalam artian orang Islam. Karena tidak sedikit kita jumpai ada orang yang agamanya Islam tapi matinya su'ul khatimah. Terus muslim di sini muslim yang seperti apa? Muslim dalam artian orang yang berpasrah diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah, hidupnya semeleh dumateng Gusti Allah. Pokoknya saya hidup ini napa kersanipun Gusti Allah, napa ingkang dikersakaken Gusti Allah. Itu muslim. Nah, orang kalau waktu meninggal betul-betul dalam keadaan dia pasrah kepada Allah, insyaallah husnul khatimah. Siapa yang menjamin? Allah. Lewat apa Allah menjamin? Sama lewat doa. Doanya juga mirip, bahkan ya, sama. Yang diawali dengan Rabbana afrigh alaina sabra, ada di surat Al-A'raf ayat 126. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kesabaran. Rabbana afrigh alaina sabra, lanjutannya wa tawaffana, wafatkan kami muslimina, ya, sebagai muslim. Wafatkan kami dalam keadaan kami berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perjalanan hidup menuju husnul khatimah adalah perjalanan menggapai derajat hidup yang lebih tinggi. Abrar, muslim, ada nggak yang lebih tinggi? Ada. Siapa? Muqarrabin. Ya, derajat muqarrabin, orang-orang yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini derajat paling tinggi. Ya. Tahunya kita lebih tinggi dari surga yang Allah berikan kepada kaum muqarrabin. Ya. Jadi surganya itu khusus, surganya spesifik. Ya. Spesifiknya di mana? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Waqi'ah ayat 88. Fa'amma in kana minal muqarrabin. Maka adapun dia yang mati itu termasuk al-muqarrabin, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Kata Allah, farauhu wa rayhanu wa jannatu na'im. Allah akan berikan kepadanya surga, tapi yang kenikmatannya itu kenikmatan rohani. Itu surga yang Allah berikan kepada kaum muqarrabin. Ya. Surga yang ketentramannya itu ketentraman rohani. Ya. Jadi salah satu cara kita ngetes diri kita, ya, sudah derajat muqarrabin itu gampang. Bapak Ibu kan insya Allah besok masuk surga, betul? Yang Bapak Ibu bayangkan ketika masuk surga itu apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya, berpuas-puas, ya, makan enak, minum lezat, nyari bidadari. Nah, kalau kemudian bayangan kita tentang surga adalah buah-buahan, makanan, minuman, ya, bidadari, semuanya nikmat nggak? Nikmat. Tapi itu nikmat jasmani atau rohani? Jasmani. Oh, berarti belum al-muqarrabin. Karena kalau al-muqarrabin, surganya surga rohani. Emang wujudnya apa? Ada sosok yang beliau itu alim, ya, tentu alim, abid. Beliau berdoa persisnya curhat ke Allah, ya Allah, besok kalau seandainya dengan amal-amal saya ini, ya, dengan rahmat-Mu saya bisa masuk surga, apakah di surga saya masih boleh salat, ya Allah? Apakah di surga saya masih boleh sujud, baca Quran, zikir? Apakah masih boleh, ya Allah? Ya Allah,
Kalau seandainya nanti di surga saya nggak boleh lagi sholat, saya nggak boleh lagi sujud, nggak boleh lagi zikir, nggak boleh lagi baca Quran, di manakah nikmatnya saya berada di dalam surga? Kalau dipikir-pikir kan benar juga ya. Kalau nanti di surga kerjaannya makan, minum, makan, minum, makan, minum, jasmani semuanya. Ya. Inilah surganya muqarrabin. Iya. Jadi muqarrabin itu ngebayangin nanti di surga ya saya tetap akan melanjutkan kebaikan-kebaikan selama saya hidup di dunia. Loh, bukannya di surga itu sudah nggak ada salat? Memang betul nggak ada salat. Tapi kalau seandainya ahli surga kok salat, dibolehin nggak? Dibolehin. Nah, kaum muqarrabin itu akan merasakan nikmatnya nanti di surga, ada pada salatnya, sujudnya, zikirnya. Ya, jadi dia tetap melanjutkan muqarrabin, taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iya. Jadi darajatul haya itu bisa diperoleh dengan iman dan ilmu. Iya, bisa diperoleh dengan iman dan ilmu. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, soal iman dan ilmu ini, ya, sebenarnya hakikat iman itu apa? Ini iman yang konkret, ya, karena iman itu memang harus konkret. Iman nggak bisa abstrak. Nah, salah satu, walaupun iman itu kepada hal yang gaib, ya, imannya kepada hal yang gaib, tapi bukti imannya itu konkret. Wujud konkretnya, orang yang betul-betul beriman, dia akan merasakan betapa dalam hidup ini tidak ada yang segala-galanya kecuali Allah. Ya, tidak ada yang segala-galanya dalam hidup ini kecuali Allah. Dan kalau dipikir, betul nggak Bapak Ibu? Ya, alam semesta ini Allah yang menciptakan, alam semesta ini Allah yang memiliki. Nggak mungkin kita merasa biasa-biasa saja dengan Allah. Kita melihat langit saja udah hati kita pasti akan tergetar. Ya Allah, betapa maha kuasanya Engkau. Engkau ciptakan langit yang luasnya amat sangat luar biasa tanpa tiang. Menciptakan rupa manusia beda-beda gitu. Kan kita nggak bisa ngebayangin ya, menciptakan miliaran manusia dengan wajah yang berbeda, dan bedanya itu jauh atau dekat. Wajah kita ini kan bedanya jauh atau dekat? Jauh, sehingga kita bisa membedakan siapa A, siapa B, siapa C. Jadi orang yang beriman itu betul-betul merasakan betapa dalam hidup ini tidak ada yang segala-galanya kecuali Allah. Nah, ketika sebagai orang yang beriman kita merasakan hanya Allah yang segala-galanya, maka pasti akan muncul apa Bapak Ibu? Yang muncul pasti ridho kepada Allah. Iya, pasti ridho kepada Allah. Karena itu orang yang beriman, bukti konkretnya dia pasti akan ridho kepada Allah. Nah, soal ridho juga Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengulang-ulang kalimat raditu billahi robba. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa bukti bahwa kita ridho? Lapang dengan semua keadaan hidup. Orang yang beriman itu dia pasti akan lapang dengan semua keadaan hidup, pasti ridho. Kenapa? Karena bagi orang yang beriman yang segala-galanya itu adalah Allah. Kalau yang segala-galanya adalah Allah, berarti bagi orang yang beriman dalam hidupnya yang penting itu saya dengan siapa Bapak Ibu? Dengan Allah. Yang penting adalah saya dengan Allah. Kalau dengan yang lain penting nggak? Enggak. Kalaupun penting, kepentingannya adalah kepentingan yang ada kaitannya dengan Allah. Sebenarnya istri itu penting nggak bagi hidup kita? Apakah tanpa istri kita nggak bisa hidup? Kalau ada orang bilang, apalah artinya hidup tanpa istri, mendingan mati. Berarti Tuhan dia siapa? Istrinya. Jadi yang penting itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan istri penting juga.
penting, tapi pentingnya adalah untuk menguatkan hubungan saya dengan Allah. Anak itu penting untuk menguatkan hubungan saya dengan Allah. Jadi pentingnya itu selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada kaitannya dengan Allah, ya nggak penting. Karena itu mungkin saya pernah sampaikan ya, seminimal-minimalnya orang beriman ketika ridha yang membuat dia selalu lapang dengan semua keadaan hidup adalah merasa tidak apa-apa dengan segala apapun yang tidak menimbulkan apa-apa antara kita dengan Allah. Ini sudah menjadi kaidah yang dipegangi oleh orang yang beriman, dan ini betul, logis. Jadi contoh paling sederhana ya, kita dihina orang, itu menimbulkan apa-apa enggak antara kita dengan Allah? Allah jadi marah, Allah jadi murka, Allah jadi benci? Enggak. Nah kalau enggak menimbulkan apa-apa antara saya dengan Allah, berarti dihina itu enggak apa-apa. Nah begitu dihina enggak apa-apa, itu artinya apa? Ridho. Pak, tadi Bapak dihina loh. Oh ya, nggak apa-apa. Loh Pak, kok semudah itu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, nggak menimbulkan masalah antara kita dengan Allah. Ya, nggak ada apa-apanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dihina nggak apa-apa. Betul Bapak Ibu? Betul teorinya ya, tapi prakteknya ya banyak yang protes kan, ya apa-apalah wong dihina. Kalau seandainya kita merasa dihina itu apa-apa, pertanyaannya apa-apanya apa? Kalau memang apa-apa kan harus jelas. Emang apa-apanya apa? Ya dongkol saya. Dihina kemudian kita dongkol, itu logis atau enggak logis? Itu semakin tidak wajar. Lo kan wajar dong dongkol, Pak, Bu, kalau seandainya kita dihina, gara-gara dihina kemudian kita dongkol, itu orang yang menghina kita jadi kasihan ngelihat kita dongkol atau dia puas? Kan dia puas ketika ngelihat kita dongkol kan? Ya, maka sungguh aneh kalau dihina dongkol dan menganggap dongkol itu wajar. Itu sangat tidak wajar. Wajar karena memang dia menyikapinya tidak dengan iman. Kalau dengan iman, lo nggak menimbulkan apa-apa. Dan bayangkan setiap kali kita dihina orang, kita mengatakan nggak apa-apa. Dihina lagi, nggak apa-apa. Dihina lagi, nggak apa-apa. Kapok nggak dia? Oh kapok. Percuma ternyata menghina ya, orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditipu orang, saya naikkan ini. Ditipu orang, menimbulkan apa-apa enggak antara kita dengan Allah? Ya enggak juga kan? Nah kalau enggak berarti ditipu apa-apa. Enggak apa-apa. Cuma kan kita mendapatkan pelajaran. Karena sebenarnya ketika ada orang yang ketipu, itu yang salah yang menipu atau yang ditipu? Ya jelas yang menipu salah gitu ya. Tapi yang ditipu juga salah enggak? Ya salah. Kenapa bisa ketipu? Oh berarti saya belajar kalau ada orang seperti ini, itu berarti tandanya dia mau menipu. Udah jadi pelajaran bagi kita, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman ya membuat kita ridha membuat kita lapang dengan semua keadaan hidup. Nah kalau sudah lapang, nah inilah orang yang beriman, menjadikan apapun keadaan hidup kita sebagai kesempatan beramal yang Allah sukai. Jadi orang yang beriman yang ketika mengalami peristiwa apapun, fokusnya itu bukan pada kenapa, tapi apa. Iya, karena kalau sudah terjadi ya sudah kan. Ya, langsung fokusnya, saya kok dihina orang ya, apa yang Allah sukai ketika saya dihina orang? Kok saya ditipu ya, apa yang Allah sukai ketika saya ditipu? Kok saya dapat rezeki ya, apa yang Allah sukai ketika saya dapat rezeki? Ya. Nah, untuk mengetahui apa yang Allah sukai,
berarti membutuhkan ilmu. Ya, membutuhkan ilmu. Nah, ilmunya ada dua. Ini ilmu yang hukumnya wajib ain. Pertama, al-ilmu bi awamirillah, ilmu tentang perintah Allah. Dan yang kedua, al-ilmu bi nawahillah, ilmu tentang larangan Allah. Yang Allah perintah berarti disukai, yang Allah larang berarti tidak disukai. Maka bayangkan Bapak Ibu, kalau iman dan ilmu ini ketemu, pasti akan menimbulkan apa? At-ta'ah, ketaatan. Di mana ketaatan kita itu kita lakukan karena iman dan ilmu. Karena iman dan ilmu. Dan inilah kelak yang nanti akan membedakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita menjadi orang yang berderajat, itu akan sangat tergantung pada saat kita melakukan amal. Apakah amal itu kita lakukan betul-betul atas dasar ilmu dan iman. Ilmu dan iman. Ya, karena dalam hidup ini kita nanti akan menemukan ada 4 jenis manusia. Pertama, beramal tanpa iman, tanpa ilmu. Ya, orang yang suka nyolong, ya, orang yang merasa senang dengan melakukan perbuatan dosa, itu jelas berarti dia berbuat tanpa ilmu, tanpa iman. Ya, menikmati dosa itu berarti ilmu, imannya nggak dipakai. Nah, yang kedua, ada orang yang beramal pakai ilmu tapi nggak pakai iman. Ilmunya dipakai tapi imannya enggak. Siapa mereka? Ya, kalau mau dibuat contoh seperti orang yang sholat sebagai makmum. Ya, semua yang faham ya, yang namanya makmum itu kan nggak boleh mendahului imam. Ya, dia harus ikut imam. Ya. Nah, ini ceritanya. Ya, mungkin saya pernah sampaikan ya. Sholat imam kok bacanya Al-Baqarah sampai ayat 30, 40, 50 nggak ruku-ruku. Karena kita sudah tahu ilmunya, karena imam belum ruku, kita ruku nggak? Enggak. Ya, kenapa? Lah saya makmum ya. Imamnya belum ruku ya saya nggak ruku. Kan berarti pakai ilmu. Tapi jujur dalam keadaan seperti ini kita senang atau mangkel? Nah, kalau mangkel berarti pakai ilmu tapi nggak pakai iman. Karena kalau pakai ilmu, pakai iman, senang. Ya mangkel lah, ya kan mangkel karena nggak pakai iman. Nah, yang ketiga, ada orang yang beramal pakai iman tapi nggak pakai ilmu. Kok bisa? Ya, dan itu banyak contohnya. Salah satunya sama tadi ya, berjamaah, sujud terakhir, rakaat terakhir. Imam sudah Allahu Akbar dari sujud, berarti posisi beliau tahiyat akhir. Nah, ada makmum yang dari tadi tetap sujud. Imam sudah tahiyat akhir, dia tetap sujud. Bahkan imam sudah salam, dia masih sujud. Kenapa kok masih sujud? Karena dia merasa waktu sujud itu kan orang sedang berada di puncak kedekatan dia dengan Allah. Masa lagi deket-deketnya dengan Allah kok dahi ini diangkat? Ya nggak mungkin lah. Ini saya lagi dekat sekali dengan Allah. Makanya diterusin sujudnya walaupun imamnya sudah bangun. Itu berarti pakai iman nggak? Ya, karena dia merasa dekat. Merasa dekat kan berarti bahasa iman. Tapi itu pakai ilmu nggak dia? Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketaatan kita itu ketaatan yang didasarkan iman dan ilmu. Iman dan ilmu. Iman dan ilmunya ketemu. Nah, orang kalau beramal karena iman dan ilmu, pasti dia akan merasakan halawatul iman wa ta'ah. Ya, nikmatnya iman dan ketaatan. Manisnya iman dan manisnya ketaatan. Itu yang akan dia lakukan. Dan kalau dia sudah merasakan manisnya iman dan manisnya ketaatan, dia pasti akan istiqomah di dalam ketaatan. Nah, ini yang kelak nanti akan membuat dia mendapatkan darajatul hayat, derajat kehidupan. Itu derajat kehidupannya tinggi. Sebagai contoh semisal
ada X misalnya, X itu suka merugikan kita, pokoknya nggak baik ke kita. Pas berenam ada yang memulai menceritakan kejelekan X. Apa yang kita lakukan? Kalau pakai ilmu, kita ikut nambahin atau tidak nambahin? Kalau pakai ilmu kan nggak boleh. Kalau pakai ilmu, ini kesempatan saya cerita baiknya X. Dan betul kita cerita baiknya X. Kenapa? Ini ilmu, ini iman. Pada saat kita cerita baiknya X, padahal orang-orang tahu kalau Bapak Ibu sering menjadi korbannya X, kira-kira orang akan berkata apa kepada Bapak Ibu? Pak, jenengan menika menungsa napa malaikat? Kan X itu banyak berbuat merugikan Bapak, kok malah Bapak cerita baiknya X, sementara orang lain cerita jeleknya X. Pertanyaan jenengan menungso napa malaikat itu kan menunjukkan Bapak Ibu orang yang punya derajat. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bukti nanti ya, kita akan sampai pada derajat hidup itu. Nanti pilihannya bisa ada 3. Kita menjadi al-abrar. Siapa al-abrar? Orang yang beramal baik semata karena Allah suka. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu beramal baik karena Allah suka, itu berarti Bapak Ibu al-abrar. Pak, dia kan gak baik sama Bapak, kok Bapak berlaku baik kepada dia? Apa jawaban kita? Nah, karena Allah suka. Jadi kita gak peduli, iya, kita gak peduli dengan diri kita sendiri. Yang penting saya tahu Allah suka. Orang-orang yang seperti ini menunjukkan dia adalah al-abrar atau menjadi al-muslim. Nah, kalau al-muslim berarti beramal baik semata karena ridho kepada Allah. Jadi sebenarnya al-abrar dengan al-muslim itu levelnya sama, walaupun dalam banyak catatan al-muslim itu sedikit lebih tinggi dari al-abrar. Jadi contoh al-abrar itu, kita memaafkan orang yang menghina kita. Terus kita ditanya, Pak, kenapa memaafkan dia? Ya kan memaafkan amal yang disukai oleh Allah. Karena Allah suka, ya saya maafkan. Nah, itu al-abrar. Tapi bisa jadi, Pak, kok Bapak memaafkan dia? Ya, saya maafkan, ini bukti saya ridho ke Allah. Ya, karena saya dihina itu takdir Allah. Ya, bukti saya ridho adalah saya memaafkan dia. Nah, itu berarti muslim. Ya. Jadi kan sebenarnya sama, cuma beda latar belakang. Kalau al-abrar itu latar belakangnya lebih kepada arahnya syukur, hal yang menyenangkan. Ya. Jadi contohnya kita berbuat baik kepada orang yang baik. Selama ini alasannya apa? Lah dia baik ya. Nah, kalau dia baik berarti status kita bukan al-abrar. Kita hanya akan dikatakan al-abrar kalau alasan kita berbuat baik kepada dia adalah karena Allah suka. Bukan karena dia baik. Soal dia baik yaitu memang kebaikan dia, tapi bukan karena itu saya berbuat baik kepada dia. Jadi kalau seandainya Bapak berbuat baik ke istri, ya karena dia istri saya, itu belum tentu al-abrar. Tapi kalau ini kan amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya maka kita akan baik kepada istri ketika istri baik. Tapi semisal istri lagi cerewet, lagi bawel, tetap baik nggak Bapak Ibu? Kalau al-abrar tetap baik. Nah, tinggal nanti disempurnakan menjadi al-muqarrabin. Nah, naik ke al-muqarrabin itu mudah. Ya, tapi syaratnya harus al-abrar, harus al-muslim dulu. Mudahnya di mana? Cukup memberikan satu sentuhan keyakinan, saya bisa beramal baik ini semuanya adalah karena pertolongan Allah. Wah, Bapak ini luar biasa. Memaafkan semua kesalahan orang. Oh iya, siapa dulu saya? Wah, itu batal itu. Tapi begitu kita mengatakan, ya semuanya ini pertolongan Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, enggak mungkin saya bisa memaafkan dia. Sudah naik itu al-muqarrabin. Maka sebenarnya kalau kita pengen aman, ya, menghadapi kematian, ya, posisi al-muqarrabin ini harus menjadi posisi hidup kita. Karena kalau sudah belum karena pertolongan Allah itu suka lupa gitu, muncul ujub, muncul sombong. Nah, kita ikat bahwa semuanya ini adalah karena pertolongan Allah. Ya, mudah-mudahan Allah
naikkan derajat hidup kita menjadi al-abrar, menjadi al-muslim, dan mudah-mudahan Allah karuniakan untuk kita derajat al-muqarrabin, sehingga kapanpun malaikat maut menjemput kita, insyaallah kita akan lepas dengan kemuliaan husnul khatimah. Hadan ya Allah wa iyyakum. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.